Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 10 sampai 20 dengan judul perikop, terima kasih atas pemberian jemaat. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil. Ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada bagian akhir sebelum ucapan salam, Rasul Paulus menyatakan ucapan terima kasih kepada jemaat di Filipi atas pemberian mereka kepadanya melalui Epafroditus. Dalam ucapan terima kasihnya, Paulus mengungkapkan sukacitanya yang besar sebab Allah melalui jemaat Filipi telah memenuhi kebutuhan fisiknya. Pemberian tersebut juga merupakan bukti pemeliharaan serta kemurahan Allah yang besar atas jemaat di Filipi dan dirinya sendiri. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus telah mengalami banyak hal seperti hidup di dalam kelimpahan maupun di dalam hal kekurangan. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat yang ke-12. Tetapi semua itu menjadikannya pribadi yang tetap dapat bersuka cita. Sebab Rasul Paulus menyadari bahwa ia hidup bukan dengan kemampuannya sendiri atau bergantung pada kemurahan hati jemaat Filipi, tetapi karena kehendak, kasih karunia, dan kebaikan Allah dalam kehidupannya. Hal ini bukan berarti bahwa Rasul Paulus tidak menghargai kebaikan jemaat Filipi, tetapi Paulus melihat bahwa kebaikan mereka sebenarnya merupakan buah pelayanannya di dalam Kristus. Sehingga dengan penuh keyakinan Rasul Paulus dapat mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali berhadapan dengan berbagai macam tantangan kehidupan, seperti misalnya masalah dalam keluarga, sakit penyakit, dalam pekerjaan, dalam hubungan, dan lain sebagainya. Sehingga seringkali merasa lelah, bahkan mungkin berputus asa menghadapi masalah-masalah yang datang silih berganti. Kelelahan yang menyerang kita dapat berupa kelelahan fisik atau rohani. Jika kelelahan fisik dapat kita atasi dengan cara beristirahat, melakukan hobi, atau hal-hal yang kita sukai, atau mungkin berlibur sejenak dari rutinitas, maka kelelahan secara rohani dapat diatasi dengan datang kepada Allah, Sang Sumber kehidupan dan kekuatan. Ia akan melimpahkan semua yang kita perlukan dan memulihkan kondisi hati dan pikiran kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, adakah saat ini saudara merasa lelah, baik jiwa, pikiran, maupun rohani saudara? Jika iya, marilah datang kepada Allah Tritunggal, Sang Sumber kekuatan kita.
dan terima curahan kasih-Nya dalam jiwa, pikiran, dan hati kita, dan dengan kekuatannya mari jalani kehidupan yang telah Ia anugerahkan kepada kita dengan penuh sukacita serta pengharapan kepadanya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Engkau Allah sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber pemulihan bagi setiap kami, Tuhan. Bapa, jika saat ini Engkau menemukan ada kelelahan di dalam diri kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepada Engkau, kelelahan itu akan Engkau ganti dengan kekuatan yang baru, Tuhan, dengan semangat yang baru, Tuhan. Sehingga setiap kami tetap dapat menjalani hari-hari kami, Tuhan, dengan penuh sukacita, Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu dapat kami andalkan di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Bapak, bentar kami mau mulai hari baru ini, kami mau serahkan semua hal yang akan kami kerjakan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.